Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang di ibadah online GBWCC. Kita percaya Bapak Ibu Saudara ada orang yang bersuka cita di hari ini. Amin. Amin. Ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya kita siap untuk menyenangkan hati Tuhan di hari ini. Yang siap menyenangkan hati Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu, kita persiapkan fokus kita. Tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Buat setiap hal baru yang Kau percayakan bagi kami Tuhan. Kami dapat menikmati hingga sampai hari ini Tuhan. Tuhan kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau tinggal diam di ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyenangkan hati-Mu. Bersama saya kita katakan amin. Mari kita sembah Tuhan. Mari tinggikan namanya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau yang kami agungkan di hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami bawa penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kau yang bertata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Raja yang diagungkan, Raja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. We praise You Lord. Haleluya. Urabata kasih karabaya labaya labaya. Hirabaya labaya labaya labaya. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan, pengagungan kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan. Haleluya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sialabaya labaya labaya labaya. Sialabaya labaya 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 labaya. Sialabaya labaya labaya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian dan rawa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku. Yes. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan
bagi Tuhan. Berikan penyembahan-Mu di dalam roh dan kebenaran-Nya. Haleluya. We praise you Lord, we praise you Lord. We worship you Jesus, we worship you Jesus. Shilabaya labaya 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 labaya. Shilabaya labaya 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 labaya. Dengan kasih setiamu Tuhan, tak pernah lepas, tak pernah tinggalkan kami. Kau yang terbaik Tuhan di hidup kami. Engkau layak. Shilabaya labaya 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 labaya. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami memberi yang terbaik Tuhan. Setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Shirabaya labaya labaya. Hirabaya labaya 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 labaya. Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Di hari ini milik-Mu Tuhan. Hirabaya labaya 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 labaya. Ya labaya 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 labaya. Haleluya. Haleluya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya labaya labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya labaya labaya. Shirabaya labaya 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 labaya. Shirabaya labaya labaya labaya. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu di hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu di hidup kami Tuhan. Kau yang diagungkan, Kau yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan, dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Jesus, we love you, love you, love you, Lord. Shilabaya kaya labaya labaya. Mari Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Kurabata kasih karabaya labaya. Mari kita bakar roh kita. Kita senangkan hati Tuhan di hari ini Bapak Ibu Saudara. Shilabata kaya labaya 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 labaya. Haleluya. Haleluya. Labaya 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 labaya. Kau yang ditinggikan Tuhan, dimuliakan. Shilabaya labaya 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 labaya.
Tuhan di hari ini Tuhan. Sebab Engkau Sang Raja, Sang Juru Selamat bagi kami Tuhan. Kami siap Bapa menyenangkan hati-Mu dengan setiap pujian kami. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama saya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Saya menyapa kembali, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita semua pasti akan diberkati di hari ini, amin. Yuk kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Kami percaya Bapak, di hari ini Kau telah naik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yes. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari nyatakan dengan iman. Hari inilah harinya Tuhan, pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak, bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Urapannya yang ajaib Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyatakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, yes. Saat pembebasan tiba, amin. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak, Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari nyatakan dengan iman. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Sekali lagi,
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
Nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di ibadah online ini. Pada hari ini saya percaya semua kita yang ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah saudara, kita masuk di bulan 5. Tema kita pada bulan ini adalah Spirit Led. Apa itu Spirit Led? Adalah satu kehidupan di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai orang percaya, ketika kita mengalami kelahiran yang baru, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tetapi saudara, dipimpin Roh Kudus itu wajib. Karena di dalam diri kita ada dua kekuatan, yaitu daging dan roh. Makanya penting bagaimana kita mengalahkan kedagingan kita, bagaimana kita mengalahkan ego kita dengan cara mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Nah, itu yang saya sampaikan minggu yang lalu, di hari Minggu yang lalu. Nah, saya percaya saudara terus diberi pengertian, hikmat, pewahyuan dari Roh Kudus sehingga kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terus Engkau menolong mereka, terus Engkau memberkati kehidupan mereka. Aku percaya Tuhan, apapun persoalan, pergumulan, situasi sesulit apapun, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, bukan karena kuat, bukan karena hebat, bukan karena pengalaman kami, bukan karena jam terbang kami, tapi semua karena Roh Kudus yang senantiasa menolong kami. Aku percaya pertolongan-Mu sempurna atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami rindu Engkau mengajar kami kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, urapi telinga rohani kami, mata rohani kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin peka, semakin dengar-dengaran apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, haleluya, berjumpa kembali. Kalau Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih. Kalau saya boleh refresh lagi bahwa arti dari kenaikan itu adalah kenaikan Isa Al-Masih Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. So, kita tahu tujuan kita. Ketika Tuhan naik, Dia sedang menyediakan tempat yang luar biasa, tempat yang indah, tempat yang dimana kita bersuka cita karena kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah yang kedua, kenaikannya tentu saja akan diikuti oleh kedatangannya kembali sebagai Raja yang luar biasa di dalam kekuasaan penuh yang datang untuk menghakimi dunia. Jadi saudara, waktu Dia naik, Dia akan kembali. Ingat bahwa ada 5 grand design yang Tuhan lakukan dalam dunia ini buat kita sebagai manusia: kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan. Nah, 4 ini sudah terjadi saudara. Tinggal 1 kedatangannya yang kedua kali. Kalau yang 4 ini sudah tergenapi, tentu saja tinggal yang 1 ini pasti tergenapi. Dan saya percaya pesan saya sebagai gembala jemaat, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap waspada, kita tetap menjaga hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, yang ketiga saudara, makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya untuk melanjutkan misi Bapa yang telah diselesaikan oleh Anak untuk satu kesaksian kepada dunia bahwa Allah mengasihi dunia melalui Anaknya yang tunggal. Ya, jadi saudara, Roh Kudus dicurahkan untuk melanjutkan misi, rencana penyelamatan
Bapa atas manusia yang ada di dunia ini. Jadi saudara, nanti kita akan belajar bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita. Nah, kita buka firman Tuhan saudara di Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat narasi yang ada di Lukas, ini sama dengan narasi yang ada di Kisah Para Rasul, karena Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas. Dia adalah seorang dokter, dia adalah seorang tabib. Nah, kalau kita melihat di ayat 46 dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan ini saya mau kasih tahu, ini sudah tergenapi, ini sudah terjadi sebelum dia naik, dia mati, dia bangkit. Kenapa dia mati dan bangkit? Dia mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Saudara, dalam situasi begini, situasi yang sulit seperti ini, kita di dalam situasi lockdown, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dia sudah mati dan bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itu yang membuat kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menjaga kehidupan kita, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Nah, di ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saudara, kita yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Di situ dikatakan kita diminta untuk memberitakan tentang pertobatan, pengampunan dosa. Dan itu harus disampaikan kepada semua orang. Mulai dari mana? Yerusalem. Mulai dari Yerusalem, tempat yang terkecil di mana Tuhan bawa kita, itu bicara keluarga, lalu Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan di situ dikatakan kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi saudara dan saya adalah saksi dari semua ini. Saksi itu artinya apa? Orang yang melihat, orang yang menyaksikan. Bukankah kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam diri kita? Bukankah kita sudah melihat pertolongan Tuhan di situasi seperti ini? Kita tetap ada. Itu adalah kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan kita melihat itu, saudara. Jadi saksi adalah orang yang menyaksikan, orang yang melihat cinta kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu adalah saudara dan saya. Nah, di sini di 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, ini Roh Kudus, saudara. Hari ini kita masuk di dalam satu peristiwa, satu masa ya Pentakosta. Kita tahu ada beberapa gereja yang setelah kenaikan 10 hari sebelum hari Pentakosta, mereka merayakan tradisi-tradisi. Kita menghormati apa yang mereka lakukan, tetapi kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah satu momentum untuk mereka menjangkau ya orang-orang di sekitarnya. Dan kedua, bahwa tradisi-tradisi itu juga
untuk membuat kita semakin mengenal pribadinya, semakin mengenal yang namanya Roh Kudus. Jadi tidak ada yang salah kita menghargai beberapa gereja yang melakukan doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus. Yang penting saudara itu dilakukan dengan benar. Yang pertama tadi dikatakan itu satu momentum untuk menjangkau orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua ya kita semakin belajar tentang pribadi Roh Kudus. Nah, ada hal yang menarik di sini di ayat 52 sebelum Yesus setelah Yesus terangkat, ada satu teks di ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Wah, ini luar biasa saudara. Di situ dikatakan mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Pertanyaannya, kenapa murid-murid saat itu sangat bersukacita? Padahal ya kita mengalami ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai meninggalkan kita. Secara normal, secara manusia, seharusnya kita bersedih, seharusnya kita berduka cita, seharusnya kita hanyut dalam kesedihan, kedukaan karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kenapa saudara? Coba perhatikan, mereka pulang. Jadi ketika Yesus naik, mereka pulang dan mereka sangat bersukacita. King James mencatat ya di situ, New King James dikatakan great joy. Ada kesukaan yang besar, sukacita yang besar. Ini kan sesuatu yang sepertinya kontradiksi. Harusnya pada saat Yesus naik mereka sedih saudara. Mereka hanyut karena tidak ada lagi ya satu pribadi yang bisa bersama-sama dengan mereka, yang bisa menguatkan mereka, yang bisa menolong mereka. Nah, jawabannya saudara, kita bisa lihat di ayat 49, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan. Terus di ayat 51, ketika ia di ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini jawabannya di ayat 50. Di ayat 49 dan 50 dikatakan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus saat itu mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan, kenapa murid-muridnya bisa bersukacita? Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan katakan kepada mereka. Ada sesuatu yang Tuhan perbuat atas mereka. Apa itu? Ya, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Apakah mereka bersukacita saat itu karena Yesus memberikan mereka uang? Apakah Yesus memberikan harta, kekayaan atau kekuasaan secara duniawi saat itu? Tidak. Ya. Tapi di situ dikatakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, apa yang dijanjikan Bapa adalah Roh Kudus saudara. Luar biasa. Seharusnya di momen Pentakosta ini, ya, peristiwa Pentakosta ini, kita seperti murid-murid, kita bersuka cita. Kita happy, ya. Ada great joy, ada kesukaan yang besar, ya, di dalam diri kita, sekalipun mungkin situasinya tidak nyaman, situasinya tidak mengenakkan, ya tidak enak, kita di dalam situasi yang lockdown, ya saya berdoa di situasi lockdown ini tidak ada yang knockdown, tidak ada yang KO, ya mereka tetap on fire, kita tetap semangat, iman kita semakin kuat. Saya sering katakan, ya. Ini kesempatan buat setiap kita ketika kita ada di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi lockdown ini kesempatan kita untuk kita lock in sama Tuhan, kita terkunci bersama Tuhan. Artinya apa? Kita ini jadikan momentum kita semakin intim dengan Tuhan. Tahukah saudara, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, Dia akan memberitahu banyak hal di dalam diri kita. Bahkan firman yang kita pernah baca, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu Roh Kudus tiba-tiba ingatkan lagi.
Bukankah saudara ingat minggu lalu saya sampaikan bahwa peranan Roh Kudus, dia mengingatkan akan segala sesuatu yang pernah dia katakan. Dan yang kedua, fungsi atau peranan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Jadi saudara, waktu kita ada di dalam situasi seperti ini kesempatan. Jangan nanti waktu selesai masa lockdown ini, antara tidak ada yang berubah di dalam diri kita. Ya sama aja jadinya. Nah, harusnya ini jadi momentum. Ayo ya, di masa lockdown ini kita lock in sama Tuhan. Kita terkunci bersama Tuhan, kita intim bersama Tuhan. Nah saudara, waktu saudara intim bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat perenungan, lewat hubungan yang dalam bersama Tuhan, maka ada banyak hal ya Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jawabannya kenapa pada saat itu mereka sangat bersuka cita? Karena apa? Mereka menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, saudara. Jadi, saya mengajak kita melalui peristiwa Pentakosta ini. Minggu depan kita akan masuk di dalam hari Pentakosta, memperingati peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Harusnya kita bersuka cita. Kita harusnya senang ya. Seharusnya kita sukacita yang bukan dibuat-buat, tapi sukacita yang seperti yang murid-murid lakukan, yang harusnya mereka bersedih, harusnya situasinya mereka harusnya mengasihani diri sendiri atau menyalahkan keadaan. Tapi apa yang terjadi di situasi ketika Yesus meninggalkan mereka? Mereka memiliki pengharapan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kita, sehingga di situ dikatakan mereka sangat bersukacita. Nah saudara, kita masuk ke dalam inti dari firman Tuhan. Siapa itu Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Di situ dikatakan Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah Allah sendiri, saudara. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia adalah pribadi ketiga. Kedudukannya setara, kedudukannya sama dengan Bapa. Ya, kedudukannya sama dengan Anak, yaitu Yesus. Kita tidak bisa mengecilkan yang tertinggi Bapa, lalu Anak, lalu Roh Kudus. Dia setara. Makanya dikatakan God is one, Allah Tritunggal ya, yang memiliki tiga pribadi, memiliki fungsi yang berbeda, tetapi Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi Roh Kudus ya, jadi hari ini kita belajar bahwa yang pertama, Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa di dalam hidup kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Nah, yang kedua ya, Roh Kudus adalah dunamis, adalah kuasa. Di Kisah 1 ayat 8 tadi dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kudus sudah diberikan di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kita bersyukur, kita sungguh bersuka cita bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Ya, bahkan dikatakan kita diperlengkapi oleh dunamis atau kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk kita menjadi saksi Kristus. Untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Saudara, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus sudah diberikan di dalam diri kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Untuk apa saudara? Untuk kita mengerjakan misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan yang mengurapi aku. Ya, jadi saudara, percayalah bahwa Roh Kudus mengurapi kita. Nah, yang ketiga saudara, selain dia kuasa, yang ketiga bahwa dia adalah pribadi. Kita perlu menyadari bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Kalau saudara nanti lihat cerita di Kisah Para Rasul 5, bagaimana Ananias dan Safira, dia membohongi, dia mendustai Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus bersedih, Roh Kudus didukakan, dan ada konsekuensinya ketika
kita membohongi, kita mendustai, kita melukai hati Roh Kudus. Kenapa? Karena dia pribadi. Nah, kalau dia pribadi, seharusnya kita mengerti, izinkan dia memimpin hidup kita. Izinkan dia menuntun hidup kita. Bukan kita yang memimpin. Seringkali kita sebagai orang percaya, kita memanfaatkan dia. Ya, kita mengabuse, kita apa yang kita mau kita manfaatkan pribadinya. Seharusnya kalau Roh Kudus sebagai pribadi, kita mengizinkan dia memimpin hidup kita. Ingat, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia yang menolong, dia yang membawa kita kepada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal pribadinya, bahwa dia adalah pribadi, saya percaya kita akan mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan memberi diri kita dipimpin Roh Kudus. Kita nggak bisa berkata hari ini aku yang memimpin diriku, besok Roh Kudus yang memimpin. Tidak. Sebagai orang percaya, kita wajib memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu yang lalu saya katakan di dalam diri kita ada dua kekuatan, daging dan roh. Kalau daging yang memimpin, yang ada kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah pribadi, percayalah kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun situasinya tidak nyaman, situasinya tidak mengenakan, tetapi karena dia pribadi yang menuntun, dia akan selalu menolong, dia akan selalu menghibur kita, dia akan selalu memberi kita kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap jemaat yang boleh menyaksikan, yang boleh mengikuti renungan atau firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semakin mengerti bahwa lewat bulan ini Spirit led dipimpin Roh Kudus, kita semakin memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Selama masa-masa sebelum kita masuk di hari Minggu yang akan datang, peristiwa Pentakosta, mari kita semakin mengenal pribadinya, kita semakin mencintai pribadinya, sehingga kalau kita mau, kita mencintai, kita mengasihi dia, kita menghormati dia, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Saya percaya roh kita akan terus menyala-nyala, roh kita akan terus on fire sama Tuhan. Nah saudara, saya percaya semua kita yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita semua diberkati. Ada amin di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, menyaksikan, telinga mata yang melihat menyaksikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kondisi, pergumulan, persoalan di dalam kehidupan mereka, Roh Kudus, Engkau menolong mereka, Engkau menjawab, Engkau memberitahukan hal-hal yang dahsyat, yang ajaib dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang mengalami kegalauan, ketakutan, kekhawatiran. Saat ini Roh Kudus, Engkau yang adalah roh yang menolong, yang menghibur. Engkau menolong mereka, Engkau menghibur mereka di dalam kesesakan. Engkau datang mengambil alih seluruhnya, Engkau mengambil alih seluruh kehidupannya, keberadaannya ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami persoalan, kesulitan dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan, ada mungkin jemaat yang sedang mengalami keterikatan dengan hal-hal yang buruk, segala dosa. Roh Kudus, Engkau berfungsi untuk menginsapkan setiap dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Dan aku percaya Roh Kudus sedang bekerja hari ini. Engkau yang terikat, Engkau dibebaskan. Engkau yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang negatif, Engkau dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menolong Engkau, Roh Kudus memberkati hidupmu, Roh Kudus mengurapi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat kebenaran firman Tuhan kami semakin mengerti betapa pentingnya hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus adalah Allah. Dia yang
menolong kami, Dia yang menghibur, yang memberi kekuatan, yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Saya mengajak kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita terima berkat dari Bapa, dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus yang selalu menolong, menghibur, memberi kami kekuatan, bahkan mengurapi kami. Kalau pada hari ini ibadah kami selesai, tapi kami percaya Roh Kudus terus menolong kami. Firman-Mu terus berbicara, berkata-kata di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami selesai dan kami percaya kami terima berkat dari Allah Bapa. Kami terima anugerah kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus yang selalu memberi pertolongan, menghibur kami, menguatkan kami, bahkan mengurapi kami. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan lewat pekerjaan tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil. Engkau dibawa naik dan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain.
Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, your presence, Lord. Your presence, Lord. Let us worship Him one more time. Oh, Rabasanta, Rabasanta. We keep on worshiping as we invite the buildings into come. Holy Spirit, you are welcome. Come fly
Your glory.